Fa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Apabila rusak hatimu, maka yang menangis bukan manusia, malaikat, kata dia. Malaikat nangis, kata dia. Orang yang punya penyakit hati itu, sombong, irinya, apa gimana? Merasa lebih ujub dalam amal dan sebagainya. Ya Allah, banyaknya penyakit hati yang begini. Malaikat tak suka, jauh malaikat. Bahkan nangis malaikat dengan orang yang punya penyakit macam ini. Makanya ada sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal. Itu saya tengok ni, oh ni berat ni. Ada malaikat 7 lapis di langit ni. 7 lapis. Dia nak lapor dengan Allah amal kita ni. Langit pertama, pernah bohong tak dia? Diseleksi sama malaikat. Lulus. Naik langit kedua, ada ribah tak dia? Lulus. Naik langit ketiga, malaikat tanya, ada tak dia bilang namimah, mengadu domba? Naik langit yang kelima, terus sebab penyakit tu ada, malaikat jaga. Kalau lulus, barulah amal kita naik. InsyaAllah. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الرسول رحمكم الله الصائمين والصائمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, nasihat saja ya, melanjutkan dari Darul Muttaqin. Ya, ada beberapa nasihat. Yang pertama ini daripada hukama, ahli hikmah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni nasihat daripada sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini kita ambil kata hikmah ya, nasihat yang begitu berharga dari orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an ba'dil hukama, ya, berkata sebagian ahli hikmah. Hukama itu ahli hikmah, yaitu orang yang menempah dengan hati, atba'ul qulub. Ya, jadi hati itu sudah baik dah. Ya, orang-orang yang hatinya sudah baik berarti orangnya baik dah tu dah. Karena kebaikan orang tu berangkat dari hati. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota itu baik. Maka tujuan kita berzikir tak ada lain kecuali untuk memperbaiki hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu deh. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lentera itu cahaya dia. Nah, kalau cahaya ini dijaga, maka yang keluar ni yang baik-baik semua. Penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, semuanya akan baik. Ini mereka ini kalau dah bersih luar dalam, ilmu datang, hikmah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Kalau kita bersih hati kita, nanti banyak-banyak berzikir, cepat paham ilmu tu. Ya, cepat paham ilmu. Ini namanya ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah. Ya, bahkan dikatakan wahumul awliya. Nah, dia termasuk dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau-beliau ni? Man tahawwama anna lahu waliyan awla min Allah, qallat ma'rifatuhu. Siapa orang yang menyangka sesungguhnya bagi dirinya ada penolong yang lebih utama dari Allah, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, qallat ma'rifatuhu, maka sangat dangkal pengenalannya kepada Tuhan. Jadi ini apa hikmahnya ni?
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dibukakan hatinya bahawa segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah. Kalau begitu, jangan berharap kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada selain Allah, kita termasuk zalim. Apa sih manusia yang kita harapkan? Dia pun sama juga. Dia butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Ayo sama-sama kita butuh. Jadi ini luar biasa nih. Ini namanya tauhid murni. Kalau kau berharap ada pertolong, tak ada pertolongan kecuali Allah. Kata Nabi, "Fa'ijasta'anta fasta'in billah." Jika kau minta tolong, minta dengan Allah. Itu Nabi ngajarkan siapa? Ngajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada Abdullah bin Abbas tu masih anak-anak, masih ulang, menjelang akal balik, belum balik betul. Tapi dia ajarkan Nabi, "Fa'ijasta'anta fasta'in billah." Hei ulang, hai anak, adik sepupu. Hai adik sepupuku, kalau kau minta tolong dengan ini, namanya tauhid murni sudah. Nah, kita kok iman kita lemah tu, kadang-kadang dengan Allah tu kurang, tapi dengan manusia dah pasti. Nah, itu perlu proses. Maka banyak-banyak la ilaha illallah. Diulang-ulang Bapak Ibu, nanti kuat hati itu. Dengan Allahnya kuat. Tak kuat dengan makhluk lagi dah. Tapi kau tak zikirkan hati ini, kita tak kuat dengan Allah, lalu kuat dengan manusia, berharap sama manusia. Dengan Allah nanti nombor 2. Padahal di sini dikatakan, kalau kau menganggap ada penolong yang lebih dari Allah, kau termasuk dangkal memahami Tuhan. Ya, sangat dangkal memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Dia menganggap dengan man zanna anna lahu nasiran aqrabu min Allah. Dan siapa menyangka bahwasanya ada penolong yang lebih dekat dari Allah. Lebih hebat lagi ni. Yang menganggap ada penolong yang lebih cepat pertolongannya dan lebih dekat daripada Allah, maka dia zalim. Dia tak faham. Ternyata tidak ada yang paling dekat kecuali Allah yang paling dekat dengan kita. Wa aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku dekat kepada hambaku bahkan dari urat nadi leher dia. Makanya Imam Ghazali berkata, kata Imam Ghazali, kalau kau anggap istrimu paling dekat denganmu, tapi tetap ada waktu kau berpisah dengan dia, walaupun kau tidur sekamar dengan istri, rasa-rasa tak ada paling dekat kecuali istri kan? Nah, kena sekamar, tidur berdampingan lagi. Tapi pagi-pagi cari rezeki, pisah. Sore ketemu lagi, pagi pisah lagi. Ada waktu-waktu kita berpisah. Dengan anak, ada waktu-waktu tentu kita berpisah. Dengan saudara kandung, ada waktu kita berpisah. Dengan orang tua, tapi dengan Allah, kapan kau berpisah? Kau tidur bersama dia, bangun tidur bersama dia. Makanya waktu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dia yang bangunkan kita, bukan istri kita. Kadang-kadang istri kita nyenyak tidur, kita dibangunkan, tak bangun. Jadi Bapak Ibu tadi malam tu, sebenarnya kalau paham ilmu tauhid, kita dibangunkan oleh Allah yang bangunkan, kerana dialah yang paling dekat dengan kita. Nah, makanya tak boleh kita bangga ya bangun malam ni. Ya, jangan boleh ngomongkan nanti besok lagi. Kau tak bangun, aku bisa bangun. Ini dah tak mandang nikmat pertolongan Allah. Jadi kita bangun malam tu Allah tolong kita, kerana dialah yang paling dekat pertolongannya. Jadi kalau dah ini kita sadar ini, Masya Allah, kita nanti jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsara nasratun minhu, dan siapa yang menganggap ada pertolongan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in lam ya'rif fillah, dia orang yang tak kenal dengan Allah. Ya, makanya saya belajar ilmu ini, kenapa rugi nanti kita meninggal kau tak kenal Tuhan, nanti meraba-raba meninggal. Maka kenal memang sekarang. Ya, nanti meninggalnya tenang, tak takut, pul pasrah.
Dah, mau kau apakan ya Allah, terserah kau lah. Gitulah. Tapi kau tak kenal Tuhan, nanti mau meninggal takut. Kemana nih? Setelah ini apa nih? Siapa yang datang nih? Roh aku kemana? Macam-macam pikiran. Itu karena kita tak kenal Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan merasakan banyakkan zikir. La ilaha illallah. Teruskan. Ini pesan ni dari ahli-ahli hikmah, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua, dia bilang apa? Wa man tahawwama anna lahu aduwan a'da min nafsi. Nah, siapa orang yang menyangka bahwasanya ada musuh yang lebih dahsyat ya daripada dirinya. Ya, siapa yang menganggap ada musuh yang lebih dahsyat gangguan dari selain dirinya, dia bilang apa? Qallat ma'rifatuhu fi nafsi. Maka dia dangkal memahami dirinya. Karena tidak ada musuh yang paling besar kecuali ini diri kita ini. Nafsu kita, keinginan kita, itu lawan yang paling berat. Melawan musuh di depan gampang, lawan dirinya yang berat. Makanya Nabi waktu perang Badar kembali. Nah, waktu kembali apa kata Nabi? Raja menang tak perang Badar itu? Menang. Itu terjadi bulan Ramadan ya. Itu bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu perang Badar terjadi. Umat Islam 313, musuh 1000 lebih sedikit. Islam menang. Dicatat tinta emas. Itu terjadi tahun kedua Hijriah tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Bulan Ramadan menang perang. Beda orang sekarang, bulan Ramadan lemah. Perang tu kan nyaman, Bapak Ibu megang pedang tu berat. Berat megang pedang tu. Saya waktu umrah pergi ke Turki tu ditunjukkan. Nih, ini pedangnya Umar, ini pedang Ja'far. Ja'far bin Abi Talib disebut At-Tayyar, yang meninggal perang apa dulu? Perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Nah, ini tunjukkan pedang Nabi. Saya melihat pedang yang paling besar itu pedangnya Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib. Lebih semeter. Dia punya lebar segitu tak? Maaf, 10 cm kali. Lebih mungkin. Ya Allah, saya pikir ni besi tu. Mungkin kalau kita dua tangan angkat tak terangkat kali. Gimana zaman dulu memainkan pedang tu? Perlu tenaga ekstra. Bulan Ramadan menang pula. Nah, tapi setelah menang semuanya gembira. Apa kata Nabi? Nah, kembali ya. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Terkejut sahabat. Mana lagi yang paling besar? Ini perang Badar 300 lawan 1000, menang 300. Dibilang Nabi perang kecil. Ayo jihadul akbar ya Rasulullah. Kalau begitu kami tak paham ya Rasulullah. Mana lagi jihad yang paling besar setelah perang Badar ini? Kata Nabi, jihadun nafs, perang lawan diri. Jadi perang lawan diri ini kalau menang jadi wali Allah gitu. Jadi kekasih Allah. Makanya perang diri ini yang lebih berat. Jadi kalau ada orang menganggap ada musuh yang lebih berat dari selain dirinya, dia tak kenal dengan diri. Ya. Maka Ramadan ini luar biasa. Ini perang lawan diri namanya. Ramadan ini. Malam kita bangun, iktikaf, tarawih, siang kita puasa. Jaga semuanya, mulut jaga, telinga jaga, mata jaga. Aduh. Perang ni lah. Ini perang jihad besar ni, makanya nanti kalau selesai Ramadan, la'allakum tattaqun, jadi takwa kita. Siapa itu takwa? Kau termasuk yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu berat. Ya, makanya saya katakan kalau kita paham puasa Ramadan ini, Masya Allah, dia beruntung kita. Kalau tak paham, adalah berarti formalitas, nahan lapar, nahan haus, nahan seksual. Ini dikatakan Nabi, nanti rubba shaimin laysa siyami illa ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, dia tak dapat apa-apa, kecuali lapar, haus, dapat. Ya, tapi nilai
kita tak dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana wa man zanna lahu aduwan aqwa min nafsi. Jadi siapa yang menganggap ya bahwasanya ada musuh yang lebih kuat dari dirinya, al-ammaratu wal lawama, dari nafsu ammarah dengan nafsu lawama, lam ya'rif nafsahu, dia tak kenal siapa diri dia. Tapi kalau kau kenal dirimu lemah, dirimu tak punya tenaga, dirimu bodoh, diri macam-macam lemah, baru kau kenal kepada Tuhan yang maha kuat, maha mengetahui, maha membimbing dan semuanya. Makanya berangkat dari diri kita ni, lawan diri kita, nanti kita ketemu Tuhan. Siapa tak melawan dirinya, 1000 tahun pun hidup tak ketemu dengan Tuhan. Tak ketemu macam mana? Tak bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nafsu ammarah tu. Aduh. Ya, nafsu amarah itu semua dianggap baik semua dah. Padahal jelek. Dia tak merasa salah kalau berbuat salah. Tapi kan nafsu lawamah, dia buat salah tapi dia mengaku itu salah. Ini pun masih tak bagus. Kau dapat masuk nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Nafsul mutmainnah itu udah kembali kepada Tuhan. Nah, makanya kita belajar kembali sebelum kita kembali dengan semata-mata mati. Nah, jadi belajar ilmu ini, Ramadan ini belajar kembali, belajar mati sebelum mati. Ini adalah dia ilmunya. Ya. Ya. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq berkata, dia menanggapi, mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Ini tafsirnya unik, bukan tafsir kebanyakan. Ya, lihat ni, apa kata Allah? Zahadal fasadu fil barri wal bahri. Telah banyak kerusakan di darat dan di laut. Ini kalau ahli tafsir mengatakan berarti kerusakannya perbuatan maksiatnya, merusak macam-macam lah. Ya, yang jelas dia membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menganggap bahwasanya surah Ar-Rum ayat 41, al-barru huwal lisan. Yang dimaksudkan kerusakan di muka bumi ini adalah lisan, lidah. Aneh tak? Aneh itu tafsirnya. Jadi dibilang yang merusak di daratan, lidah, kata dia. Bukan lidah. Wal bahru huwal qalbu, sedangkan kerusakan di laut hati, kata dia. Oh, kan unik Pak tafsirnya. Ini tafsir yang ajaib udah. Ini tafsir tasawuf. Makanya sahabat Nabi itu semuanya termasuk wali sufi dia. Maka tafsirannya batin, maknanya lain dari kebanyakan. Sama-sama benar. Secara syariat tafsirnya betul, tapi secara hakikat juga benar. Nah, dia mengartikan bahwasanya kerusakan di darat dengan di laut, ini tafsirnya Abu Bakar. Dia bilang apa? Sebab dia bilang, ini ada sebabnya. Dia bilang ini, fa idza fasada lisan, apabila kerusakan lisan ini merebak kemana-mana, bakat alaihin nufus, maka pasti banyak orang menangis. Apa maknanya itu? Kalau lisan ini jahat, dia bisa buat orang nangis banyak. Dia buat fitnah, nangis orang malam-malam tak tidur. Makanya kalau dipitnah itu mau sabar. Kalau tak sabar nangis. Malam-malam nyelungkup di tilam tempat tidur. Apa aku dibuat macam ini? Salah apa aku ini? Nangis. Tapi gara-gara mau apa lagi? Dusta. Si Fulan tak berbuat, dibilangnya berbuat. Ngomong tuh, dusta gitu. Yang dipitnah, nangis malam-malam tak tidur. Berapa rusak mulut ni. Apa lagi? Ribah. Gunjingkan orang, cari kelemahan orang lain. Yang bersangkutan sampai ke kuping dia, malam nangis. Kenapa kesalahan aku dicarinya? Apa salahku? Nangis tak aku nikmat. Dua-dua salah juga kan? Tapi yang berbahaya yang ngomong tadi, lisan dia tu. Ya. Ternyata saya dapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang membatalkan pahala puasa, membatalkan pahala wudu. Apa kata Nabi?
Yang pertama al-kadhib, dusta. Yang kedua namimah, gunjing sana sini, beda-beda. Si A ngomong lain dengan si B ngomong, itu ngadu domba namanya. Yang ketiga ghibah, menyebut kekurangan orang lain. Yang keempat nazarun bisyahwat, mandang dengan syahwat. Ini 4 macam ni habis pahala puasa. Tapi saya ambil kesimpulan, ternyata yang paling banyak merusak pahala puasa gara-gara mulut, lisan ini. 2 ya amalan. Saya di mana-mana orang nanya, Pak Ustaz, apa sih amal yang terbaik Ramadan? Cuma 2 ya. Al-Quran, zikir. Itu ya. Pindahkan mulut tu. Ya kan? Daripada ngomong macam-macam. Banyak salah, habis pahala puasa Ramadan. Nah, maka beruntung ambil zikir ni, Pak. Zikir. Pak tidur, zikir. Tak harus sejadah. Kena zikir ada 2. Zikir jahar, zikir khafi. Zikir khafi tu jalan terus. Tempat tidur baring. Pakai motor, jumpa kawan ngomong sebentar sambil zikir khafi. Masya Allah, aman. Maka saya bilangkan jamaah bersyukur dapat zikir ini. Ini amalan yang menyelamatkan kita ini. Termasuk puasa Ramadan selamat insya-Allah. Ya, kalau kita amalkan zikir dengan baca Al-Quran. Pindahkan mulutmu, buang ngomongan yang tak bermanfaat, pindahkan kepada 2 macam ini. Insya-Allah selamat. Nah, itu kata Abu Bakar. Inilah kerusakan di bumi, di darat ini gara-gara mulut. Ya, masuk yang kedua, dia bilang apa? Nah, fa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Apabila rusak hatimu, maka yang menangis bukan manusia, malaikat, kata dia. Malaikat nangis, kata dia. Orang yang punya penyakit hati itu, sombong, irinya, apa gimana? Merasa lebih ujub dalam amal dan sebagainya. Ya Allah, banyaknya penyakit hati yang begini. Malaikat tak suka, jauh malaikat. Bahkan nangis malaikat dengan orang yang punya penyakit macam ini. Makanya ada sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal. Itu saya tengok ni, oh ni berat ni. Ada malaikat 7 lapis di langit ni. 7 lapis. Dia nak lapor dengan Allah amal kita ni. Langit pertama, pernah bohong tak dia? Diseleksi sama malaikat, lulus. Naik langit kedua, ada ribah tak dia? Lulus. Naik langit ketiga, malaikat tanya, ada tak? Dia bilang namimah, mengadu domba. Naik langit yang kelima, terus sebab penyakit tu ada, malaikat jaga. Kalau lulus, barulah amal kita naik. Masya Allah. Kalau tak lulus, aduh, balik lagi ke kita ni. Apalagi salat kita ni, balik lagi salat kita ni. Ya, ada doa tarawih tu. Saya ingat doa tarawih tu. Tapi yang saya pakai yang panjang tu, bukan yang doa tarawih sekarang ni. Yang tarawih sekarang ni witir tu doa pendek, itu buatan orang sekarang. Orang dulu tu panjang-panjang doanya. Orang dulu suka berdoa, orang sekarang tak suka. Ya, bila salam langsung jalan. Salam jalan, salam jalan. Allah manta jalan, wa minka jalan, wa ilaika jalan. Tak ada zikir, tak ada doa. Ini orang sekarang. Ya kan? Orang dulu panjang doa-doa dia. Panjang doanya, saya pakai baca doa witir tu terakhir. Ya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa khusyu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilal alamin. Jangan kau lemparkan ke muka kami ya Allah amal-amal kami ini, ditolak, jangan ya Allah. Wahai Tuhan semesta alam, kita tak mau amal salat semua zikir-zikir dilemparkan ke wajah kita. Kenapa? Ditolak oleh Allah. Kenapa ada malaikat yang memantau? Kalau lulus, selamatlah. Tapi kok penyakit-penyakit tadi ada, kembali lagi kepada orang yang beramal. Gimana Pak? Saya ni terus terang wajib belajar tasawuf, belajar berzikir ni. Kau tak hilang penyakit ni. Ya, tak hilang penyakit ini. Gimana kita menghadap Allah? Nanti terkejut pada akhirat. Ternyata ya Allah, mana ibadah aku 60 tahun? 60 tahun kau ibadah, satu pun tak ada kuterima kata Allah. Gimana? Gimana Pak? Pikirkan memang sekarang. Kan aku bersana sudah tak bisa balik lagi. Mana bisa balik? Bila bisa balik? Aku rasa sampai ke sana tak bisa balik. Ya, kita siap bertanggung jawabnya.
Ya, nah, jadi ini dibahas oleh ulama panjang lebar tentang masalah ini. Makanya Abu Bakar termasuk orang yang cerdas dan dia sangat paham apa maksud Allah dan apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya Ramadan kita ini selamat. Selamat apa? Dari semua penyakit-penyakit. Ya, jangan sampai buat kerusakan di muka bumi dan di laut. Artinya kerusakan lisan kau dapat diminimalisir, dikecilkan, kau dapat hilang. Mudah-mudahan. Apalagi laut ni. Laut ni hati ni. Apa katakan laut? Semuanya bergantung kepada hati. Ini lautan. Kalau dia bagus, maka banyak amal kita. Tak bertepi lautan. Mengalir pahala dari Allah. Tapi kalau sini bermasalah, aduh, kerusakannya pun besar juga. Ya, kerusakannya lebih dahsyat. Ya, wa'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Insyaallah kita ketemu lagi, kita lanjutkan pengajian kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad